teman-teman sekalian. Nama saya Ahmad Farudin, izin mempresentasikan PAO Reading Urological Infection 1. Untuk definisi dan klasifikasi dari UTI atau urinary tract infection yaitu kita bagi menjadi dua garis besarnya, yaitu uncomplicated dan complicated. Kemudian yang lain yaitu ada recurrent, catheter associated UTI, dan urosepsis. Pada uncomplicated UTI atau urinary tract infection yang non komplikata itu yaitu akut, sporadik, dan terbatas pada wanita yang tidak hamil dengan tanpa anatomical kelainan anatomi atau kelainan fungsi abnormality. Kemudian untuk yang komplikata yaitu semua infeksi saluran kencing yang terdapat pada laki-laki, wanita hamil, dan pasien-pasien yang dengan kelainan anatomi atau kelainan fungsi. Kemudian untuk recurrent UTI yaitu infeksi saluran kencing yang berulang sebanyak 3 kali dalam waktu 1 tahun atau 2 kali dalam 6 bulan terakhir. Kemudian untuk catheter associated UTI yaitu infeksi saluran kencing yang berhubungan yang terjadi pada pasien yang sudah terpasang kateter atau pasien yang sudah pernah dipasang kateter dalam jangka waktu 48 jam. Kemudian urosepsis yaitu kejadian yang mengancam jiwa yang ditandai oleh yang disebabkan oleh disregulasi uh, respon dari pasien terhadap infeksi yang berasal dari saluran kencing. Next slide. Oke, untuk yang pertama ada bakteriuria asimptomatik, yaitu pasien dengan bakteriuria dan tanpa gejala, yaitu yang didapatkan dari pemeriksaan urin pancar tengah dengan pertumbuhan bakteri lebih dari 10⁵ colony forming unit per mililiter dalam 2 sampel berturut-turut pada wanita dan 1 kali pada laki-laki. Untuk angka kejadiannya pada wanita premenopause sebanyak 1,5%, pada pasien dengan diabetes 0,7 sampai 27%, dan pada wanita hamil 2 sampai 10%, lansia 15 sampai 50%, dan pasien dengan cedera saraf spinal sebanyak 23 sampai 89%. Untuk pada bakteria asimptomatik tidak perlu dilakukan screening atau pengobatan, terutama pada wanita tanpa faktor risiko, kemudian pasien dengan diabetes mellitus yang terregulasi dengan baik. Kemudian untuk pemeriksaan screening atau pengobatan itu uh, lebih diutamakan, disarankan pada pasien-pasien yang akan dilakukan tindakan pada saluran kencing. Uncomplicated cystitis itu terjadi paling banyak pada wanita, kurang lebih 50% populasi wanita paling tidak pernah mengalami episode 1 kali cystitis selama hidupnya. Sebagai definisi, yaitu kejadian akut atau cystitis yang rekuren yang terbatas pada wanita yang tidak hamil, tanpa kelainan anatomi atau fungsi saluran kencing, dan tanpa komorbid. Untuk mendiagnosis uncomplicated cystitis direkomendasikan cukup dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik, terutama riwayat keluhan LUTS atau disuria frekuensi dan urgensi. Next. Untuk rekomendasi pengobatan, first line-nya itu menggunakan fosfomycin, dan untuk follow up-nya urinalisis atau kultur urin pasca pengobatan pada pasien asimptomatik sebetulnya tidak diperlukan. Dan apabila tanda-tanda dan gejala tidak hilang selama 2 minggu setelah dilakukan pengobatan, dapat dilakukan kultur urin dan tes kepekaan antibiotik, kemudian untuk mengulang pengobatan dengan antibiotik spesifik selama 7 hari. Kemudian untuk recurrent UTI, pada recurrent UTI yaitu termasuk komplikata dan non komplikata yang berulang dengan frekuensi minimal 3 kali per tahun atau 2 kali dalam waktu 6 bulan. Untuk recurrent UTI ada hubungannya dengan usia, terutama pada wanita muda dan premenopause, dan pada wanita yang postmenopause atau lansia. Next. Untuk rekomendasi
untuk mendiagnosis dapat dilakukan dengan kultur urin yang bisa kita lakukan di sini. Kemudian untuk disarankan untuk menghindari resiko yaitu pada wanita yang kurang minum atau pada wanita yang aktif seksual itu biasanya setelah koitus tidak langsung kencing, kemudian kebiasaan cebok yang arahnya salah, biasa dari arah anus ke vagina untuk mengusapnya. Kemudian pada mereka yang menggunakan pakaian-pakaian yang terlalu ketat. Dan disarankan untuk mengkonsumsi cairan kurang lebih 1,5 liter pada wanita pramenopause dengan riwayat recurrent UTI. Next. Kemudian selanjutnya uncomplicated pyelonephritis yaitu sebagai pyelonephritis yang terbatas pada wanita yang tidak hamil, pramenopause, tanpa komorbid atau abnormalitas urologi yang relevan. Pyelonephritis sendiri ditandai dengan demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian flank pain, mual muntah, dan nyeri tekan CVA dengan atau tanpa tanda-tanda tipikal sistitis. Untuk rekomendasi bisa dilakukan pemeriksaan urinalisis, kemudian kultur urin, dan kemudian untuk pemeriksaan imaging dari urinary tract untuk mengeksklud dari kelainan urologikal. Untuk tata laksananya sendiri, untuk pasien dengan uncomplicated pyelonephritis tidak memerlukan rawat inap, bisa diberikan sebagai first line yaitu fluoroquinolone. Kemudian jika setelah ada perbaikan klinis, terapi parenteral dapat diganti menjadi enteral untuk total pengobatan selama 7-10 hari. Terus setelah pasca pengobatan tidak perlu dilakukan urinalisa kembali. Next. Untuk rekomendasi antibiotik empiris dari pyelonephritis yaitu first line dapat diberikan ciprofloxacin atau levofloxacin, cefotaxime, ceftriaxone. Kemudian second line bisa dapatkan cefepime, piperacillin, gentamicin, amikacin. Kemudian untuk last line alternatifnya itu dapat diberikan ipemenam, meropenem, dan lain-lain. Untuk complicated UTI atau infeksi saluran kencing komplikata, yaitu pada individu dengan faktor-faktor risiko seperti diabetes mellitus atau pasien-pasien dengan imunokompromis dan pasien dengan abnormalitas anatomi spesifik yang berhubungan dengan saluran kencing seperti obstruksi, kemudian incomplete voiding karena disfungsi detrusor. Untuk gejala klinis sendiri bisa didapatkan gejala LUTS, yaitu dysuria, urgensi, frekuensi, kemudian flank pain, nyeri CVA, kemudian nyeri superpubis, dan demam. Kemudian untuk rekomendasi menentukan ada tidaknya bakteria dapat dilakukan dengan kultur urin. Untuk bakteri-bakteri yang biasa ditemukan yaitu E. coli, Proteus, Klebsiella, Pseudomonas, dan lain-lain. Kemudian untuk dari rekomendasi pengobatannya yaitu dengan amoksisilin ditambah dengan aminoglikosida, kemudian generasi kedua cefalosporin ditambah dengan aminoglikosida, dan generasi ketiga cefalosporin intravena sebagai terapi empiris dari ISK komplikata dengan tanda sistemik. Ini untuk pasien dengan pasien dengan ISK komplikata dirawat inap dengan regimen intravena, diberikan aminoglikosida dengan atau tanpa amoksilin, cefalosporin generasi kedua atau ketiga. Antibiotik dipilih berdasarkan data resistensi lokal di rumah sakit ataupun dengan kultur urin. Dan rekomendasi pengobatan dapat dilakukan selama 7 sampai dengan 14 hari. Next. Kemudian selanjutnya catheter associated urinary tract infection, yaitu infeksi saluran kencing yang muncul pada pasien yang terpasang kateter atau yang telah dipasang kateter dalam jangka waktu 48 jam terakhir. Dan faktor risiko yang paling penting yaitu durasi penggunaan kateter, karena kateter merupakan benda asing, jadi dapat menimbulkan infeksi pada tempat tersebut. Dapat ditandai dengan demam, nyeri tekan sortovertebral angle, kemudian rasa tidak nyaman pada suprapubik dan hematuria. Pada urinasi dapat ditemukan pertumbuhan
bakteri lebih dari 10 pangkat 3 colony forming unit per mililiter pada satu spesimen urin kateter atau pada pancaran tengah setelah pelepasan kateter dalam waktu 48 jam. Untuk pada pasien ini tidak perlu dilakukan urin tidak perlu dirutinitaskan urin kultur pada pasien yang asimptomatik. Kemudian tidak disarankan untuk menggunakan piuria sebagai indikator untuk catheter associated urinary tract infection. Kemudian tidak disarankan untuk uh, membedakan uh, asimptomatik dan simptomatik uh, catheter associated berdasarkan warna urin ataupun bau dari urin. Untuk manajemen yang terutama yaitu pada catheter associated UTI, terapi dapat diberikan terutama pada pasien-pasien yang simptomatik. Untuk yang asimptomatik sebetulnya tidak perlu diberikan terapi. Kemudian urus sepsis, sebagai definisi sepsis sendiri yaitu uh, adalah kejadian yang mengancam jiwa, uh, kejadian mengancam jiwa ditandai dengan disfungsi organ yang disebabkan oleh respon tubuh terhadap infeksi. Kemudian untuk urus sepsis sendiri yaitu sepsis yang disebabkan yang didasari oleh infeksi-infeksi uh, pada infeksi yang mendasari yaitu source-nya pada saluran kencing. Next. Untuk sebagai rekomendasi untuk karena urosepsis merupakan suatu kejadian yang mengancam jiwa, maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk mengidentifikasi sepsis secara dini, yaitu dengan melakukan pemeriksaan quick SOFA, kemudian memeriksa urin kultur, kemudian memberikan antibiotik dengan broad spektrum luas. Untuk tata laksana urosepsis sendiri, terutama ada tiga, yaitu life supporting, kemudian penggunaan antibiotik yang tepat, kemudian source control. Ya, ini di antibiotik yang dapat digunakan pada urosepsis. Jadi untuk terapi urosepsis sendiri intinya ada tiga, yaitu penggunaan antibiotik, kemudian source control, sama yang ketiga yaitu life supporting. Next. Nah, untuk terapi penunjang atau life supportingnya itu dengan menggunakan vasopresor, kemudian ventilasi mekanikal dan terutama pada nutrisi pasien yang diberikan kurang dari 48 jam. Next. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon arahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan normal ada tidak itu bakteri di dalam kencing? Siap dok. Saya pakai siap jawab aja. Ya dok. Pada keadaan normal bakteri ada dok di saluran kencing dokter. Berapa? Berapa? Ya, nanti dibaca lagi. Ya dok. Ya, apa yang disebut cystitis interstitialis? Eh, Saya cari di Google, dari Google sekarang. ya dok. Ini ditanya juga ketemu. Definisi. Cari sumbernya.
Apa udah ketemu? Ya, Dok. Interstitial cystitis, eh, bladder atau bladder pain syndrome, yaitu cystitis yang kronis, yang terjadi lebih dari 6 minggu pada pelvis yang ditandai dengan beberapa gejala, yaitu perasaan tidak nyaman, kemudian rasa penuh. Oh, Terapinya apa? eh, Ya udah itu naik lagi nanti ya. gitu. Kemudian terapinya apa tadi? Untuk Quinolon. Hah? Coba dilihat tadi terapinya. fluoroquinolone, Hah? fluoroquinolone, dokter, Apa indikasinya? pada wanita hamil, dokter. Terus Pada anak-anak, dokter. apa sampingnya? Eh, Penutupan epifisis, dok, jadi Apalagi eh, hmm, waduh, kalau menurut Kementerian Kesehatan apa terapinya? dengan amoxicillin, dokter. Coba baca peraturan Menteri Kesehatan Gitu. nomor 21 tahun nomor berapa? nomor 2 Tahun berapa? tahun 2021, dokter, ada. Nomor berapa itu? Kok ada tuh lengkap ya tuh. Misalnya salah komen dari Gitu, Kementerian Kesehatan. gitu. Ya nggak sama. Jadi ya tetap ya di sini kalau ada dasar dari Kementerian Kesehatan, Pak Kementerian Kesehatan dulu tentunya. Ya. Gitu. Apa lini pertama pada Kementerian Kesehatan? Hmm. Eh, saya Ya belum nanti belum baca, dilakukan. dokter. Gitu. Coba ulangi dari depan tadi itu apa tuh? Pilonefritis. Apa gejalanya tadi? Yang khas pada pilonefritis apa? Eh, Demam tinggi, kemudian nyeri pada costovertebra angle. Orang pilonefrosis juga demam tinggi, batu juga mungkin demam. Apa yang khas pada pilonefritis? Hmm. Eh, ya. Itu soal apa itu? Mahasiswa? Apa buka ujian kompetensi Bukan PPD, dokter. kalau glomerulonefritis termasuk nggak pada infeksi glomerulonefritis termasuk dalam penyakit infeksi nggak? Eh, Bukan, dokter. Termasuk apa? Eh, Masuk respon imun, dokter. Apa yang khas pada glomerulonefritis? Eh, Apa? Ya bukan. Ini lagi. Ya. Ada pertanyaan silakan komentar. Dokter Wikan. Dokter Wikan barangkali ada komentar. Gak ada reaksi. Yang lain barangkali Dokter Ahmad, Dokter Endra. Belum ada, dokter. Belum ada reaksi, dokter. Assalamualaikum. Ada yang nakal lagi Pak Dokter Wikan? Dokter Ahmad? Dokter Indra?
Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Izin melanjutkan kasus asesmen yang pertama oleh dokter Denny.